Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kaskis masih di channel Alokasia Corner. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tip atau cara-cara membasmi kutu putih. Jadi membasmi ya, bukan cuma mengusir. Jadi simak videonya sampai akhir. Baik teman-teman semua, para pecinta Alokasia lover dimanapun Anda berada, nah, mungkin teman-teman sudah mencari ya di pencarian YouTube maupun di Google ya, yang mencari atau tentang eh, cara mencegah atau mengobati kutu putih. Dan ini mungkin video saya sekedar iseng-iseng saja teman-teman mampir di video saya, tapi nggak apa-apa. Dan dari banyak video tersebut yang memang saya sudah mencoba juga, banyak yang menyarankan hanya menggunakan metode yaitu dengan sabun pencuci piring, itulah bisa disebut mungkin Sunlight dan Mama Lemon dan lain sebagainya. Tapi apakah itu manjur? Saya pernah mencobanya itu, dan itu saya kira hanya cuma mengusir teman-teman, karena saya sudah membuktikannya dan nantinya akan kembali lagi dengan periode yang cepat malah, dan itu tidak membunuh sel-sel telurnya di kutu putih tersebut yang sudah hinggap di dalam daun ya, terutama maupun di sela-sela batang. Terus kemudian apa yang menjadi pembeda antara tutorial saya dengan tutorial-tutorial yang lain ya? Eh, ini metode saya karena saya sudah mencoba mempraktekkan tutorial yang hanya menggunakan sabun cuci piring lah, istilahnya seperti itu, Sunlight lah gampang sebut mereknya. Itu saya kurang puas ya, dan masih banyak kekurangan. Kemudian saya mencoba dengan produk yang sudah jadi, yaitu pupuk produk kimia atau pabrikan ya. Itu memang manjur istimewa tuh, saya sebut apa ya mereknya, lupa. Linet atau belakangnya. Itu bagus teman-teman, tapi harus benar-benar teliti, karena kalau nggak sesuai dosis ya terbakar alokasia kita. Kalau mungkin tanaman outdoor atau tanaman yang bandel-bandel masih bisa, tapi kalau tanaman alokasia, waduh, ampun teman-teman, jangan dicoba-coba. Untuk bahan kimia harus benar-benar teliti, baca aturan pakainya. Dan kemudian saya coba-coba mencari tahu dari beberapa artikel, mencari-cari tahu tentang pembasmi hasma alamiah tanpa bahan kimia dan lain-lain, kemudian cara perawatan. Kemudian saya menemu artikel yang bagus di My City Plant Magazine ya. Di situ menjelaskan bahwa bumbu-bumbu dapur bisa dipergunakan baik untuk perawatan maupun pengobatan penyakit. Nah, ini saya buktikan, saya praktekkan sendiri, dan ini saya sudah praktekkan di ini. Saya punya tanaman Paraiso Verde ya. Ini kebetulan di belakangnya ada menghidap hama kutu putih ini. Saya semprotkan dan langsung saja hilang, lenyap seketika. Ini nggak bisa dilakukan untuk Sunlight yang biasa, dia masih nempel-nempel aja, harus dibersihkan, menggosok dan lain-lain sebagainya. Dan kali ini rahasianya saya bongkar di sini, dan tanpa panjang lebar, ini teman-teman harus mempersiapkan yang pertama air ya, air kira-kira seliter atau 2 liter, tergantung nanti hama yang akan dibasmi itu ada berapa. Kalau semakin banyak hama yang dibasmi ya banyak juga airnya untuk nanti perendamannya. Kemudian Sunlight, dan selanjutnya lagi siapkan ini yang terpenting, ini bumbu dapur. Bumbu dapur itu apa? Ini ada bawang putih dan bawang bombay teman-teman. Jadi bawang putih ini fungsinya macam-macam. Selain dia antioksidan, kemudian antibodi, kemudian penyubur, pembasmi penyakit, pembasmi hama, banyak sekali di situ di artikel tersebut menjelaskan. Tapi kali ini saya kombinasikan dengan yang namanya Sunlight teman-teman. Jadi pakai air hangat ya, pakai air hangat. Jadi
Kenapa harus pakai air hangat? Kalau bisa air panas, tapi kalau air panas nanti kelamaan nunggu dinginnya, jadi malah nanti lupa kita maunya menyemprot. Oke teman-teman, ya pertama-tama kita langsung bisa menuangkan ya sunlight secukupnya, sedikit aja lah, setetes 2 tetes lah, tergantung kebutuhan juga. Semakin banyak yang kita basmi ya, agak banyakan juga, dan kemudian kita aduk sampai merata. Ini fungsinya air hangat tadi ya, dia bisa melarutkan bahan kimia yang ada di sunlight tersebut hingga merata ya. Kalau air dingin saya kira kurang jaminan ya, ini harus pakai air hangat. Dan kemudian kita siapkan tataan seperti ini, dan kain ya, kain untuk membungkus bawang putih tadi dan bawang bombay ya, tapi bawang bombay seperlunya saja lah. Dan ini saya sudah potong, kemudian kita tumbuk ya bawang putih kemudian bawang bombay tadi di dalam kain ya. Dan ini fungsinya tatakan tadi ya, tatakan itu menghindarkan kita kalau seumpama kain itu nanti kotor akan tanah atau pasir. Jadi nanti ketika dilarutkan di dalam air nanti akan kotor dan mengganggu ketika dalam penyemprotan. Dan ini kita tumbuk ya sampai halus, kita tumbuk sampai halus, sampai hancur lebur semuanya. Kemudian yang sudah halus tadi kita masukkan ke dalam air yang hangat tadi ya. Jadi ini fungsi dari air hangat atau air panas tadi, cepat dalam masa pelarutan zat-zat yang ada di bahan-bahan bumbu dapur tadi, baik itu bawang putih, bawang bombay maupun di sunlight tersebut. Kita tunggu sekitar 5 menit lah, kemudian tunggu juga air itu agak mendingin ya, karena kalau air itu panas akan terbakar nanti daun yang akan kita siram. Jadi kita tunggu sampai dingin air tersebut. Dan selanjutnya tetap kita peras-peras ya zat-zat itu atau sari-sari yang masih ada di dalam kain tersebut, yang ada tadi bawang bombay, tumpukan bawang bombay maupun bawang putih itu kita peras-peras lagi sampai sekiranya agak bening air yang keluar ya. Kita peras-peras lagi sampai agak bening, jadi menandakan zat-zat yang ada di dalam bawang bombay maupun bawang putih tadi sudah larut semua di dalam cairan ini ya. Kemudian kita tuangkan di dalam penyemprot ya, tabung penyemprot sprayer sampai semua habis. Dan tahap selanjutnya adalah persiapkan tanaman yang akan kita basmi hama kutu putihnya tadi. Jadi persiapkan tanaman alokasia kita yang akan kita semprot ya. Langkah yang pertama harus kita lebih mantap lagi, meskipun tadi disemprot langsung hilang, tapi lebih mantap lagi kita sikat biar rontok semua telur-telurnya juga, sarang-sarangnya, telur-telurnya rontok semua. Kita sikat secara pelan-pelan, baik itu di daunnya maupun di batangnya, karena di sela-sela batang banyak biasanya bersemayam di situ telur-telurnya maupun kutu putihnya. Jadi kita semprot sampai merata ya. Kemudian langkah selanjutnya ya kita spray saja sampai semua daun, semua batang, bahkan di akar pun nggak masalah ya, karena ini tidak mengandung efek samping yang membahayakan di tanaman alokasia tersebut. Jadi baik ya, karena bawang putih maupun bawang bombay juga untuk perawatan juga bagus, dia untuk mempercepat pertumbuhan maupun mencegah terjadinya hama itu kembali. Baik itu siram aja semuanya, dispray di daun, tangkai maupun di media tanamnya.
Dan ini ya teman-teman, ini tanaman saya yang sudah saya buktikan keberhasilan metode yang tadi saya terapkan. Rahasianya ini daunnya yang terakhir sudah bagus ya, karena yang awal-awal tadi karena kena kutu putih, itu hama kutu putih itu mengerat ya, jadi daun itu seperti ini, jadi dia mengeriting. Itu salah satu contoh, dan ada bercak-bercaknya, itu tanda-tanda kalau tanaman alokasia kita terkena hama kutu putih. Dan lihat hasilnya, sekarang menjadi mulus, bersih, tanpa ada cacat. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.